Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Semoga dalam keadaan sehat semua ya guys. Di video kali ini Bang Yan Tambunan pengen sharing pengalaman kedua donor plasma konvalesen guys, yang sekarang langsung datang ke Palang Merah Indonesia. Ternyata ada perbedaannya guys. Kita mulai aja guys. Oke guys, jadi kalau pengalaman pertama gue donor plasma konvalen kan udah gue ceritain ya di video ini ya guys. Itu dimana kantor gue berpartner dengan PMI. Nah, ketika udah selang 14 hari kemudian, gue datang ke Palang Merah Indonesia untuk mencoba donor yang kedua kalinya. Dengan mindset seperti pengalaman pertama guys. Dimana saat itu gue datang hari Sabtu dan gue berpikir setelah screening Sabtu lalu pulang akan dikabarin apakah kita lolos atau tidak untuk donor, baru besoknya bisa donor. Ternyata tidak seperti ekspektasi guys. Jadi ketika gue pertama datang hari Sabtu tuh ya guys ke Palang Merah Indonesia, gue langsung diminta untuk naik ke lantai 5. Setelah kita naik lift, keluar dari lift, gue inget banget kita langsung belok ke kanan guys, masuk ke ruangannya tuh tempat donor plasma konvalen. Nah, di situ udah ada teman-teman petugas yang menanti kita. Itu biasanya kan langsung kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana gejalanya waktu mengalami COVID dan udah negatif pas kapan. Tapi ketika gue bilang bahwa gue ini adalah donor plasma konvalen yang kedua, gue nggak pakai ngobrol-ngobrol guys, langsung dikasih formulirnya untuk gue isi. Dikasih pulpen, isi formulirnya. Setelah udah selesai, gue balikin formulirnya dan diminta untuk tunggu dulu duduk. Setelah nunggu nama gue dipanggil, itu saatnya kita untuk screening kan guys. Dan lagi-lagi gue bilang bahwa ini adalah donor plasma konvalen yang kedua. Nah, gue kasih tahu bahwa waktu itu ketika screening gue diambilnya di kanan kan guys darahnya, pembuluh darah kecilnya di sini. Tapi ketika gue donor plasma konvalen, karena pembuluh besarnya di sini, jadinya di sini donor plasma konvalennya. Gue ceritain itu dan akhirnya ya udah, mereka jadi jauh lebih mudah dan mengikuti apa yang udah gue lakukan di proses donor plasma yang pertama. Jadi gue screening di sini. Nah, perbedaannya guys, ketika gue udah selesai, gue diminta untuk tunggu dulu. Gitu. Ya udah, gue ikutin aja, gue tunggu dulu. Saat itu gue berpikir mungkin hasilnya langsung dikasih tahu, mesti di tempat itu juga kali ya. Ya udah, gue santai duduk. Tapi ketika udah 15-20 menit kok belum dipanggil-panggil, gue mulai bertanya-tanya nih, karena saat itu gue juga mau ngejar untuk lanjut bekerja guys, shift sore gitu. Jadi gue tanyalah ke petugas medis ya kan, gimana nih, apakah udah bisa keluar hasilnya? Ternyata belum guys. Dan di situ gue baru tahu lah bahwa kalau kita datang ke Palang Merah Indonesia itu selesai screening, dan kalau hasilnya lolos kita langsung donor di saat itu juga guys, di hari yang sama gitu. Jadi gue beri penjelasan bahwa gue nggak bisa mau lanjut bekerja lagi. Mereka paham, jadinya mereka bilang ya udah nanti malam berkabaran via chat, kan ada nomor PMI itu guys. Yaudah, gue balik, baru malam hari sekitar jam 8, jam 9 malam gue tanya ke PMI-nya, gue WhatsApp, ternyata hasil gue udah keluar dan lolos screening. Besok bisa donor jam berapa kak, ditanya gue kan. Ya udah, gue bilang karena besok hari Minggu, gue bilang jam 2 siang guys. Oke, gue datang hari Minggunya. Oh ya, sebelum gue balik tuh hari Sabtu ya guys, gue dipesenin untuk jaga makannya gitu. Jangan makan yang minyak-minyak, gorengan-gorengan gitu, supaya darahnya tetap bagus. Karena ketika gue datang tuh guys, gue kan juga sempat ditanya ya sebelum screening, terakhir makan kapan? Gue bilang 30 menit yang lalu, dan itu gue makan ayam goreng ya. Nah, ternyata gue diminta untuk minum air putih dulu guys yang banyak, karena biasanya kalau kita udah makan lemak itu darahnya bisa jadi kotor gitu. Jadi mesti minum banyak air putih dulu gitu rupanya guys. Pengalaman dan wawasan baru tuh yang gue tahu. Nah, ketika gue datang hari Minggu, gue langsung ke lantai 5 guys, langsung udah siap-siap mau donor plasma konvalen. Ternyata ada perbedaan lagi nih guys. Kalau di PMI lo ditanya mau donor ya yang berapa cc, 400, 500, atau 600. Nah, masing-masing juga durasinya berbeda guys.
400 cc itu sekitar 25 menit pengambilannya, terus 500 cc sekitar 35 menit, dan 600 cc sekitar 45 menit gitu. Terus gue cerita ke petugas medisnya kan bahwa ketika gue donor plasma konvalen pertama itu nggak ditanya seperti itu. Kalau di PMI ternyata ditanya ya. Nah, mereka bilang bahwa pendonor yang datang ke PMI, kita nggak tahu kesibukannya seperti apa. Apakah abis donor ada kegiatan lagi? Jadi benar-benar proses pengambilan cc-nya itu disesuaikan dengan pendonornya. Gitu. Akhirnya gue nyiptain rekor nih guys. Gue donor plasma konvalennya di PMI yang paling tinggi, yang 600 cc. Gitu. Dan alatnya itu sedikit berbeda guys. Jadi ada alat yang sama persis mesinnya. Ketika gue donor di pertama itu alatnya ada tuh sama persis, tapi di sini alat yang gue dapet itu yang berbeda guys. Jadi sistemnya gini, kalau alat yang gue donor plasma konvalen pertama itu sistemnya pengambilan darahnya lambat dulu, baru di akhir cepat. Nah kalau yang di PMI ini gue dapetnya yang sebaliknya, yang di awal cepat dulu, baru di akhirnya lambat. Jadi karena pengambilan berbeda, ada trik berbeda juga nih guys, bahwa gue mesti terus gerakin ininya guys, tangan gue mesti terus digerakin gini, katanya supaya pembuluh darahnya nggak pecah. Wah gila, pembuluh darah pecah gue dengarnya juga ngeri juga ya guys, deg-degan juga ya. Tapi tenang aja guys, selama kita ngikutin instruksi semua baik-baik aja kok, aman gitu. Setelah prosesnya selesai, gue baru menyadari bahwa di sini dengan alat tersebut itu semuanya jadi lebih cepat guys pengambilannya. Meskipun gue 600 cc yang kedua, tapi menitnya lebih cepat dibandingkan ketika gue ngambil yang ketika gue donor yang pertama diambilnya 500 cc. Gitu ceritanya. Dan seperti biasa guys, setelah udah selesai, gue mau minta dokumentasi nih. Gue kan nggak bikin video seperti selengkap yang pertama ya guys, tapi gue pengen minta dokumentasi nih, pengen foto sama plasma konvalen ya. Oh ternyata itu adalah sesuatu yang memang umum, orang-orang pengen berfoto. Akhirnya gue diminta untuk pakai sarung tangan, plasma konvalen gue dikasih, gue foto deh. Nah itu fotonya, nah ini nanti gue tampilin ya, tring. Nah, itu ternyata fotonya emang udah jadi latar belakang yang sama ketika orang-orang pengen foto di Palang Merah Indonesia guys, dengan plasma konvalennya. Gitu ceritanya. Sebelum balik tentu saja ada bekal ya guys, ada oleh-oleh lagi gitu, banyak banget guys. Nah kali ini ada oleh-oleh yang langsung dikasih di lantai 5 itu. Ada juga yang gue ambil dulu ke kantin, dikasih lagi kayak kupon gitu guys untuk ngambil makanan di kantinnya. Gitu guys ceritanya. Oke, sekian dulu ya guys video dari Bang Namunan. Buat teman-teman yang masih positif COVID, tetap semangat guys. Terus jaga pikiran positif dan berdoa sama Tuhan. Lakukan yang terbaik ya guys, yang kalian bisa. Terus buat yang udah negatif tapi belum donor plasma konvalen, ayo donor plasma konvalen guys. Memang ada kemungkinan kita ditolak, tapi setidaknya kita coba dulu kan guys untuk membantu sesama kita supaya semakin cepat sehat dan semakin cepat sembuh, pulih lagi ya guys. Dan buat yang tetap sehat, nggak pernah kena COVID, terus jaga protokol kesehatan ya guys. Semoga kita semua bisa cepat melewati masa pandemi ini dan semua bisa sehat-sehat selalu. Oh iya, yang belum divaksin, vaksin juga. Terima kasih ya guys udah nonton video gue sampai akhir. Boleh banget buat semuanya mau sharing pengalamannya selama positif atau udah negatif atau bahkan udah donor plasma konvalen, sharing di kolom komentar. Buat yang merasa video ini bermanfaat, langsung aja klik tombol like ya guys. Dan yang belum subscribe, langsung subscribe dan klik tombol loncengnya buat aktifin notifikasi supaya tahu update terbaru dari video Bang Namunan. Dan yang buat berkenan boleh share video ini ke teman-temannya dan keluarga. Oke guys, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Dadah.